Banyak orang hari ini nggak tahu kalau sekarang kita udah bisa beli saham US di blockchain. Nah, ada beberapa yang udah tahu, tapi percaya bahwa membeli token saham di blockchain sama dengan membeli saham di Amerika secara langsung. Padahal anggapan ini keliru secara struktur. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sebenarnya apa yang kita miliki secara hukum, secara struktur ketika kita membeli saham US dibandingkan ketika kita membeli token saham US di blockchain. Karena dalam dunia keuangan, struktur kepemilikan lebih penting daripada narasi teknologi semata. Oke, let's dive in. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu saham Amerika Serikat. Saham Amerika Serikat adalah instrumen kepemilikan hukum atas sebuah perusahaan publik. Ketika kita membeli saham perusahaan seperti Apple, Microsoft, atau Tesla, kita membeli bagian kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, saham ini diperdagangkan di bursa resmi seperti NYSE atau Nasdaq. Nah, bursa ini berada di bawah pengawasan ketat regulator pasar modal Amerika Serikat. Secara struktur, kepemilikan saham bekerja kayak gini nih. Investor membeli saham melalui broker. Broker mencatat kepemilikan atas nama investor sebagai beneficial owner. Lalu saham tersebut disimpan oleh kustodian resmi dan tercatat dalam sistem registrasi saham. Nah, arti sederhananya adalah nama kita tercatat secara hukum sebagai pemilik manfaat saham tersebut. Dari kepemilikan ini lahirlah hak-hak sebagai berikut. 1. Hak atas dividen jika perusahaan membagi dividen. Kedua, hak suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Ketiga, hak hukum jika terjadi pelanggaran, penipuan, atau kebangkrutan. Keempat, hak perlindungan oleh sistem hukum Amerika Serikat. Nah, jadi ini adalah realitas hukum yang ada pada saat kita memiliki saham Amerika Serikat sebagai legal asset. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu tokenized stocks atau token saham yang ada di blockchain. Token saham yang ada di blockchain adalah token digital yang mengklaim mereka merepresentasikan harga atau nilai ekonomi dari suatu saham tertentu. Nah, perhatikan kata yang sangat penting nih. Merepresentasikan, bukan berarti menjadi ya. Berarti mereka cuma mewakili. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa token saham ini bukanlah saham itu sendiri. Dia tidak diperdagangkan di bursa saham resmi dan juga tidak tercatat dalam sistem kepemilikan saham perusahaan. Nah, struktur umumnya tuh kayak gini nih. Sebuah entitas atau penerbit membeli saham Amerika Serikat, atau ya seenggaknya dia mengklaim lah dia memiliki saham US tersebut. Nah, contohnya penerbitnya atau entitasnya gua nih, contohnya aja ya. Nah, saham itu disimpan atas nama gua, bukan atas nama kalian. Kemudian gua menerbitkan token di blockchain yang katanya mewakili saham-saham tersebut, dan akhirnya kalian membeli token itu dari gua. Dari sini kita bisa menyamarartikan bahwa kalian tidak pernah tercatat sebagai pemilik saham tersebut. Yang tercatat sebagai pemilik saham tersebut adalah gua sebagai pemilik sahamnya. Yang kalian miliki hanyalah token yang nilainya bergantung pada kejujuran penerbit, yaitu contohnya dalam kasus ini adalah gua. Keberlanjutan platformnya di mana tempat token itu diperdagangkan, dan juga janji bahwa token tersebut memang benar merepresentasikan aset yang diklaim. Jadi token saham adalah instrumen derivatif, bukan aset kepemilikan. Kalian walaupun punya token saham, kalian tidak ternilai sebagai pemilik saham yang sah. Nah, sekarang kita akan bahas dari aspek perbandingan kepemilikan. Ini adalah salah satu fakta yang paling penting. Nah, kita akan bahas coba nih, kalau misalkan kita memiliki saham Amerika Serikat. Pada saat kita memiliki kepemilikan saham Amerika Serikat, kita adalah pemilik manfaat yang sah. Kepemilikan diakui secara hukum dan juga hak melekat langsung kepada kita. Tapi kalau misalkan kita memiliki kepemilikan token saham, kita otomatis bukan menjadi pemilik saham, kita tidak tercatat di registri saham, dan kita hanya memiliki klaim terhadap penerbit token. Nah, bahayanya kalau penerbit token bangkrut, ditutup regulator, menghentikan layanannya, atau membekukan token, kita tidak memiliki klaim langsung atas saham dasarnya. Dan ini bukan skenario ekstrim ya, ini skenario yang memang bisa terjadi dan ada resiko strukturalnya. Selanjutnya kita akan lihat dari segi hak hukum dan perlindungan investor. Saham Amerika Serikat berada dalam sistem hukum yang matang. Jika brokernya bermasalah, ada mekanisme perlindungan. Jika perusahaannya melakukan fraud, ada jalur hukum yang bisa diambil. Jika terjadi sengketa, ada pengadilan. Nah, sedangkan token saham ini tidak berada dalam sistem ini. Perlindungan token saham sepenuhnya bergantung pada terms and condition penerbit, yurisdiksi hukum penerbit, interpretasi regulator yang seringkali kurang jelas, dan jika terjadi masalah, investor token tidak bisa menuntut perusahaan saham, tidak bisa mengklaim hak sebagai pemegang saham, dan seringkali tidak punya jalur hukum yang jelas. Nah, ini adalah perbedaan fundamental dan bukan secara teknisnya ya. Jadi dari secara fundamental kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan memiliki saham US secara langsung dan juga membeli token saham US. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi dividen dan hak suara. Kalau kita memiliki saham US secara langsung, dividen bisa dibayarkan langsung oleh perusahaan langsung kepada pemiliknya, yaitu kita. Dan kedua adalah hak suara kita melekat pada saham. Jadi berapa saham yang kita punya, segitu juga suara saham yang kita miliki dalam perusahaan. Sedangkan kalau kita beli token saham, dividen hanya ada jika penerbit menyalurkan. Contoh kasus tadi, misalnya gue penerbit, kalau gue udah dapat dividen, itu menjadi pilihan dan kebijakan gue untuk memberikannya kepada kalian ataupun tidak. Itu menjadi sepenuhnya hak
penerbit. Jadi kalian bisa mendapatkan dividen, bisa juga tidak mendapatkan dividen. Lalu kedua, untuk hak suara hampir selalu tidak ada, karena sebenarnya pemegang sahamnya itu gua. Kalian itu cuma memiliki sebagian saham yang gue miliki, tapi kalian tidak tercatat di registry sebagai pemilik saham. Jadi kalian hampir tidak mungkin memiliki suara. Nah, dalam kasus penerbit tidak menyalurkan dividen, kita tidak bisa menuntut perusahaan saham untuk memberikan dividen kepada kita, karena sebenarnya kalian ya, ini contohnya kalian ya tadi ya. Contohnya kalian itu bukan pemegang saham yang sah. Cuman gua adalah pemegang saham yang sah dan nama gua doang yang tercatat di perusahaan tersebut. Kalian hanya bisa berharap penerbit atau gua nih contohnya menepati janjinya. Oke, kita akan sekarang bahas dari segi likuiditas dan risiko pasar. Saham US memiliki market maker yang resmi, volume yang besar, likuiditas yang dalam, dan juga spread relatif yang ketat. Sedangkan kalau token saham, likuiditasnya tergantung sama platformnya dan bisa berbeda-beda setiap platform, bisa di-freeze sewaktu-waktu, bisa delisting secara sepihak, dan spreadnya bisa sangat lebar. Harga token saham tidak selalu identik dengan harga saham aslinya, terutama saat market stress, karena pasti ada perbedaan harga ya, tipis-tipis atau mungkin kadang bisa tebel pada saat market lagi mengalami kondisi yang ekstrim. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kapan token saham itu layak untuk dibeli atau bisa jadi masuk di akal untuk dibeli. Nah, pertama kita jelaskan dulu bahwa token saham ini bukan penipuan ya, tapi bukan juga pengganti saham. Nah, token saham ini bisa menjadi beneficial atau menguntungkan apabila akses saham ke US benar-benar tertutup untuk exposure jangka pendek ataupun untuk eksperimen teknologi. Token saham ini nggak cocok untuk kalau kalian mau investasi jangka panjang, strategi dividen, wealth preservation, ataupun kepemilikan bisnis. Jadi kesimpulannya, saham Amerika Serikat adalah aset hukum, kepemilikannya nyata, dan dilindungi regulasi. Sedangkan token saham di blockchain adalah klaim ekonomi berbasis penerbit tanpa kepemilikan langsung, dan hanya karena jadi blockchain bukan berarti otomatis kita langsung punya ownership. Nah, teknologi ini tidak bisa menggantikan hukum. Ingat ya, jika tujuan kita adalah menjadi pemilik perusahaan, maka satu-satunya cara adalah membeli sahamnya secara langsung dan real. Jika tujuan kita hanya exposure harga atau kita mau tradingin semata gitu ya, maka pahami bahwa token saham bukanlah saham. Oke, gua harap video ini membantu kalian memahami tentang perbedaan membeli saham US secara langsung dan via blockchain. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, dan sekiranya video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian ada request, feedback, atau saran untuk konten-konten gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terakhir, apabila kalian mau lihat lebih banyak konten-konten seperti ini, kalian boleh subscribe channel gua dan nyalakan notifikasi untuk tetap update dengan video gua selanjutnya. So, itu dia untuk video kali ini. Sampai jumpa dan salam cuan.